Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Krisdana Vitasari dengan NIK Mahir 103, Naili Fadlunisa dengan NIK Mahir 111, Haniza Kingkin Rahmania dengan NIK Mahir 116, Suaidia dengan NIK Mahir 128, dan Ahmad Wildan Rojabi dengan NIK Mahir 145. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan kami terkait desain permakultur pengelolaan lahan kering, studi kasus Desa Baengas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Next. Ya, selanjutnya di sini ada step 1 terkait land owner list dari pemilik lahannya. Nah, di sini kami mewawancarai salah satu petani di mana beliau merupakan kepala desa dari Desa Baengas, yaitu Bapak Mui. Nah, beliau di sini sekarang berumur 56 tahun dengan tingkat pendidikan terakhir yaitu S1. Nah, untuk pekerjaan utamanya beliau itu kepala desa di Desa Baengas, sedangkan untuk pekerjaan tambahannya beliau itu sebagai petani, peternak, dan juga pedagang. Nah, jumlah tanggungan keluarganya di sini ada 5, di mana 4 anak dan 1 istri. Di sana juga sudah ada nomor HP beliau. Dan untuk luas lahan beliau di total ada 1 hektar, di mana beliau memiliki 3 lahan. Nah, untuk kondisi geografis Desa Baengas sendiri, Desa Baengas merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Labang. Nah, Desa Baengas ini memiliki orbitasi 18 kilometer dari pusat pemerintahan. Kabupaten Bangkalan dengan luas wilayah Desa Baengas yaitu 365,165 hektar atau 3,57 kilometer per kubik persegi, mohon maaf. Dengan luas wilayah pertanian tada hujan sebesar 59,90 hektar. Nah, secara topografi, Desa Bayangas itu termasuk ke dalam daerah dataran tinggi dengan ketinggian dari permukaan laut 12 meter. Adapun batas wilayah dari Desa Baengas yaitu di sebelah utaranya ada Desa Brigen, kemudian di sebelah selatannya ada Desa Sukolilo Barat, sebelah baratnya ada Desa Markope, dan juga di sebelah timurnya ada Desa Sukolilo Timur. Next. Selanjutnya, di sini ada terkait penjelasan tujuan pemanfaatan lahan, di mana untuk tujuan pemanfaatan lahan dari Bapak Mui sendiri, beliau menggunakan lahannya untuk dua, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang kedua itu penyediaan pakan ternak sapi. Nah, pada bagian tujuan pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sana saat kami wawancara sedang musim kemarau. Jadi kondisi lahan itu pada saat itu ditanami tanaman kedelai, singkong, pohon mangga, dan juga kunyit. Namun di musim hujan beliau juga menanam padi di lahannya tersebut. Nah, untuk penggunaan lahannya itu beliau menggunakan pure untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi beliau tidak menjual hasil pertaniannya untuk sebagai penghasilan. Beliau cuma untuk konsumsi sehari-hari. Dan untuk harapan ke depannya itu beliau ingin menjadikan lahannya itu lebih produktif lagi dengan hasil wawancara daftar komoditas yang ingin ditanam itu seperti tembakau, cabai rawit, dan juga cabai jamu. Nah, kemudian yang kedua itu pemanfaatan lahan terkait penyediaan pakan ternak sapi. Nah, di saat kami turun lapang itu kondisi lahan itu terdapat rumput dan masih ada sisa hasil panen padi yang bisa digunakan untuk pakan ternak. Nah, harapan kedepannya itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pakan ternak. Daftar komoditas yang ingin ditanam sama bapaknya itu dengan cara menambah tanaman rumput gajah, legum, dan juga sorghum untuk pakan ternak. Nah, di sini juga sudah terdapat terkait dokumentasi kami pada saat wawancara bersama Bapak Mui. Next. Nah, di sini juga ada dokumentasi terkait
lahan yang sudah kami dokumentasikan. Untuk lahan yang pertama, di sini ditanami tanaman kedelai dan beberapa pohon mangga. Kemudian di lahan kedua ini hanya ada pohon mangga dan sedikit tanaman kunyit dan sisa panen tanaman padi pada musim hujan kemarin. Jadi itu tinggal sisa-sisanya yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, kemudian di lahan ketiga di sini, lahan beliau ditanami tanaman singkong dan beberapa pohon mangga. Next. Dan di sini juga desain layout lahan saat ini, di mana di sini untuk lahan yang pertama, gambaran layoutnya dikelilingi oleh pohon mangga dan juga ditanami oleh tanaman kedelai untuk lahan yang pertama. Nah, untuk lahan yang kedua ini merupakan sisa tanaman padi yang masih ada di lahannya. Kemudian di sini juga ada saung dan juga sedikit tanaman kunyit dan juga ada satu pohon mangga. Nah, untuk lahan yang ketiga di sini ada beberapa pohon mangga dan juga ditanami pohon singkong. Nah, untuk lahannya ini pas di pinggir jalan sehingga Pak MUI itu dalam mengontrol lahannya itu bisa bisa cepat gitu, bisa langsung saling melihat lahan-lahan yang lain. Next. Next. Ya, selanjutnya di sini ada step 2 yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai step 2 atau shade analysis. Yang pertama ada dalam pola-pola mikro, yaitu yang pertama matahari yang ada di lahan tersebut. Intensitas sinar matahari yang cukup tinggi sehingga menyebabkan lahan sering kekurangan air. Selanjutnya yaitu angin. Kondisi lahan yang tidak jauh dari laut menyebabkan terkena angin laut yang begitu kencang. Selanjutnya air dalam kondisi sehingga memerlukan bor sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Kebutuhan air lahan hanya mengandalkan air hujan dan tidak banyak menggunakan sumur bor. Selanjutnya vegetasi dalam lahan tersebut. Lahan yang ditumbuhi rumput liar juga beberapa tumbuhan besar. Bentuk lahan itu memiliki kontur yang sedang dengan kemiringan yang landai. Kontur tanah, lahan memiliki tanah yang subur tapi tidak memiliki drainase yang baik sehingga lahan sering kekurangan air. Yang selanjutnya yaitu pola-pola makro. Yang pertama iklim. Iklim pada lahan tersebut berada pada titik curah hujan yang cukup rendah, suhu yang cukup tinggi dan musim yang tidak menentu. Selanjutnya topografi. Lahan berada pada dataran berbatu. Infrastruktur sendiri, lahan berada dekat dengan jalan raya sehingga memiliki akses jalan yang baik. Yang terakhir yaitu aktivitas manusia. Lahan berada di sekitar pemukiman sehingga berdampingan dengan aktivitas penduduk. Selanjutnya step 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya ada fungsional analisis atau analisis fungsional, di mana yang pertama ada akses, jalan keluar masuk di sekitar area itu sangat landai dan mudah dilalui. Jenis jalan di Desa Baengas itu termasuk dalam jalan lingkungan, artinya jalan kecil dengan banyaknya pepohonan di sekitar jalan yang dilalui kendaraan dengan kecepatan rendah dan perjalanannya dengan jarak yang dekat. Kemudian ada struktur existing, di mana terdapat saung yang ada di sekitar persawahan sebagai tempat untuk istirahat, dan utilitas atau layanan itu adanya bantuan subsidi pupuk yang membantu para petani dalam pengeluaran modal petani, serta terdapat akses jalan yang diaspal sehingga memberikan kemudahan pada petani pada kegiatan bertani dan pengadaan input pertanian serta pengangkutan hasil usaha tani. Untuk penggunaan lahan sekitar itu sebagai
secara umum digunakan sebagai media penanaman komoditas lain seperti kedelai dan mangga. Selain itu juga terdapat area perkampungan yang digunakan sebagai rumah warga. Pada peraturan dan pembatasan terdapat larangan yaitu alih fungsi lahan sawah seperti lahan pemerintahan, sawah atau sawah bengkok tidak diperbolehkan diubah menjadi non-sawah, perumahan, atau industri. Untuk potensi integrasi, yaitu adanya tandon air, sedangkan pada kebutuhan pengguna, itu air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dikarenakan dalam menunjang penggunaan atau pemanfaatan lahan persawahan, air itu menjadi faktor penting dan untuk dapat mengoptimalkan hasil pertanian. Selanjutnya yaitu analisis rekomendasi berdasarkan studi literatur dan wishlist dari landowner. Yang pertama ada komoditas, di mana menurut Farid et al. 2024, tanah di Madura berupa tanah tegalan yang menghasilkan jagung, kacang tanah, padi, dan singkong yang ditanam pada saat musim hujan. Kemudian menurut Isromi et al. Pada tahun 2021, peningkatan produksi pertanian itu dapat dicapai melalui penggunaan varietas unggul seperti varietas IPB 3S yang lebih baik dibandingkan varietas Ciherang. Next. Nah, berdasarkan rekomendasi landowner dan studi literatur, bahwa komoditas yang dapat direkomendasikan adalah komoditas varietas padi varietas unggul IPB 3S, tanaman jagung, kacang tanah, dan singkong. Sedangkan wishlist untuk tembakau oleh owner belum bisa diaplikasikan karena terlihat pada data BPS, produksi tembakau di Kabupaten Bangkalan masih nol. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya keterbatasan lahan, kondisi iklim, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknis pengairan. Menurut Saputra et al. 2022, penggunaan sumur bor merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kekeringan akibat perubahan iklim. Oleh karenanya, sumur bor sangat berperan dalam mengantisipasi keterlambatan datangnya hujan dan saat musim kering. Sedangkan menurut Astuti dan Suhadi pada tahun 2021, adanya pembangunan saluran irigasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan usaha tani padi sawah. Berdasarkan literatur dan melihat fakta lapangan di Desa Baengas, Kecamatan Labeng, rekomendasi terkait teknis pengairan yaitu pembuatan sumur bor dan saluran irigasi di sekitar lahan persawahan. Hal ini sangat dibutuhkan karena dapat membantu proses pertanian menjadi lebih mudah dan menguntungkan. Kemudian pada pola tanam, menurut Elizabeth dan Harsono pada tahun 2020, bahwa jagung merupakan tanaman terbaik yang ditumpang sarikan dengan kedelai karena keduanya tuh saling melengkapi pada saat musim dan memiliki musim tanam yang serupa sehingga pola tanam tumpang sari kedelai jagung terbukti lebih menguntungkan dibandingkan pola tanam monokultur masing-masing tanaman. Menurut Sirapa et al. Pada tahun 2023, sistem tanam legowo pada pola tumpang sari jagung tidak mengurangi populasi jagung dibandingkan monokultur jagung, hanya memperbaiki jarak tanam. Ruang kosong legowo dimanfaatkan untuk kedelai dalam 2 baris. Pada tumpang sari ini, jagung menggunakan sistem legowo dengan jarak tanam 100 dikali 20 cm, sedangkan kedelai memiliki jarak tanam 40 cm dikali 15 cm. Berdasarkan hasil literatur, dapat direkomendasikan bahwa pola tanam yang dapat diberikan yaitu melakukan sistem tumpang sari pada komoditas jagung dan kedelai dengan pemberian jarak tanam yang sesuai dalam setiap barisnya agar penggunaan lahan itu efisien serta dapat memperoleh hasil panen yang lebih optimal. Untuk teknologi ada agroforestry, yaitu sistem dan teknologi penggunaan lahan yang mengkombinasikan tumbuhan berkayu seperti pohon dan perdu dengan tanaman pertanian. Tujuannya yaitu meningkatkan hasil yang produktif, ekonomis, dan berkelanjutan dengan mengelola lahan sesuai dengan ekologi, ekonomi, dan budaya setempat.
Kemudian ada irigasi tetes, yaitu salah satu sistem irigasi yang cocok untuk wilayah dan keterbatasan air, di mana metode ini meneteskan air melalui pipa-pipa di sekitar tanaman sehingga cocok untuk lahan kering yang memiliki kendala alamiah. Nah, berdasarkan literatur didapatkan rekomendasi teknologi yang diberikan yaitu penerapan agroforestry pada zona 3 dengan konsep pohon mangga yang ditanami di sekitar pinggiran lahan, yang berguna untuk memberikan naungan atau perlindungan. Kemudian pada tanaman kebun singkong itu dapat ditanam sebagian besar lahan yang masih kosong di sekitar pohon mangga. Tidak hanya itu, penerapan teknologi irigasi tetes juga direkomendasikan supaya tanaman di zona 1 untuk mendapatkan air yang cukup. Nah, dengan menerapkan teknologi seperti irigasi tetes dan konsep agroforestry, diharapkan Bapak MUI ini tidak hanya dapat mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya secara berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan potensi ekonomi dari hasil pertaniannya. Meskipun awalnya Bapak MUI hanya menggunakan lahannya untuk konsumsi pribadi dan pakan ternak, penggunaan teknologi ini dapat membuka peluang untuk mengubah tata guna lahan yang lebih produktif secara ekonomi dengan memperluas spektrum komoditas yang akan ditanam dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip permakultur. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada step 4 yang menggambarkan desain pembangunan yang ideal sesuai rekomendasi yang sudah kami susun. Di mana lahan yang dimiliki oleh Bapak MUI ini ada 3. Untuk lahan yang pertama direkomendasikan yaitu ada tanaman tumpang sari antara kedelai dan juga jagung. Nah, pemilihan dari 2 tanaman tersebut itu bermanfaat untuk fiksasi nitrogen, di mana kedelai merupakan tanaman legum yang memiliki kemampuan untuk menambatkan nitrogen dari udara. Nah, nitrogen ini kemudian diubah menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman jagung, sehingga mengurangi kebutuhan pupuk nitrogen dan meningkatkan kesuburan tanah. Untuk sistem pengairan yang direkomendasikan yaitu ada irigasi tetes yang cocok digunakan untuk lahan kering. Pada lahan yang kedua, milik Bapak MUI direkomendasikan tanaman padi yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pangan. Sistem pengairan yang direkomendasikan dengan menggunakan tada hujan ataupun irigasi yang ada di sekitar, seperti menggunakan selang-selang besar. Nah, karena mengingat bahwa di daerah Desa Baengas ini merupakan lahan kering dan hanya ditanami 1 kali musim masa tanam dalam 1 tahun. Untuk zona yang ketiga, yaitu atau lahan ketiga, dimanfaatkan untuk agroforestry, kebun yang diisi dengan tanaman singkong, ada pohon mangga, kacang tanah, serta rumput-rumput. Untuk pengairannya, yaitu yang direkomendasikan dapat menggunakan sumur bor. Lalu, untuk pemilihan tanaman tersebut, dikarenakan tanaman-tanaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, yang mengingat bahwa di Desa Baengas termasuk dari Bapak MUI sendiri memiliki ternak seperti sapi yang jumlahnya tidak sedikit. Saya kembalikan ke moderator. Ya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai sebagai rujukan di desain permakultur ini. Nah, mungkin itu saja terkait desain permakultur yang sudah kami buat untuk lahan Bapak MUI di Desa Baengas, Kecamatan Lambang, Kabupaten Bangkalan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.